wa kafa bilis sahida. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Iwan abad namakullah jam salat maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah dalam kehidupan kita senantiasa Allah memberikan hidayah iman dan Islam. Semoga ini kita bisa mengembangkan istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing. Kita kembali pada tetap dalam kondisi Islam, kembali dengan husnul khotimah. Salam serta salawat senantiasa tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Wa namakullah melanjutkan kajian bahwasanya dalam kehidupan ada segumpal darah yang menjadikan kita baik atau buruk. Itu pada segumpal darah kita masing-masing yang berupa hati. Jadi bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk, ini bagaimana pengendalian dari hati kita. Dan sampai hati kita ini didikte oleh hawa nafsu kita, sehingga sampai hati ini mati. Makanya sebelum kita masuk pada materi kajian, coba kita sejenak menengok sebenarnya hati yang hidup itu seperti apa. Bahasanya kolbun salim, karena ada kolbun mayit, ada hati yang mati. Jadi kalau hati itu mati, satu sisi dalam kehidupannya mereka susah untuk membedakan yang hak dan yang batil. Di sisi lain dia merasa hidup ini nggak ada syukurnya. Hidupnya hanya kurang, perilakunya juga tidak menyenangkan, kan begitu. Makanya inti kolbun mayit itu seperti apa? Ini pada kajian pada sore hari ini kita angkat bagaimana dirinya kolbun mayit dan kolbun salim, kan gitu. Jadi yang namanya kolbun mayit, hati yang mati, ini diantara cirinya yang pertama dibuka di surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cek dulu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi yang kolbun mayit, mereka itu kenal Allah. Mereka itu hati Allah, tapi enggan beribadah pada Allah. Ini hatinya mati. Mereka paham, ngerti pada Allah, tapi hatinya tidak mau mentaati Allah. Tidak mau beribadah pada Allah. Sedang Allah menciptakan jin dan manusia, ini dengan satu tujuan agar mereka beribadah. Termasuk kita semuanya, kalau kita menunda-nunda ibadah, berarti hati kita sudah mulai kena penyakit kronis, kan gitu. Maksudnya kalau kita hatinya ini kolbun salim itu, begitu ada suruhan ibadah, ini menyegerakan. Kalaupun ada udur, karena ada sesuatu yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Satu contoh dalam perjalanan, satu contoh memang ada udur yang betul-betul kita harus menunda. Sampai-sampai kita mengambil rusuh. Seperti sholat di jamaah atau di qashar, kan gitu. Kalau tidak, ini kalau kita sampai menunda peribadatan kita, berarti kita sudah mulai kena penyakit hati. Makanya kolbun mayit yang pertama, mereka itu ngerti Allah, paham Allah, bahkan kenal Allah, tapi sampai doa mereka seolah tidak terkabulkan. Diberikan apapun, seolah tidak ada keberkahan, seolah hanya kurang. Karena memang hati mereka mati. Yang kedua, seperti apa kolbun mayit? Kolbun mayit yang kedua, orang ini juga mau membaca Quran, tahu Quran, tapi tidak mau mengamalkan isinya Quran. Ini termasuk kolbun mayit. Baca Quran sudah dapat pahala, ngerti isinya Quran bagus, tapi tidak mau mengamalkan Quran, ini kolbun mayit. Ada nggak contoh kolbun mayit yang tentang paham Quran tidak mau mengamalkan? Ini Jakarta itu kan sebenarnya juga orang kita, tapi begitu sampai sana kok yo korupsi gitu, orang ngamalke Quran gitu loh. Ini bahasanya kan gitu. Ini ada di Barakallah.
Jadi kalbun mayit yang kedua, sebenarnya mereka mau baca Quran, ngerti saya Quran, tapi tidak mau mengamalkan isinya. Yang paham Quran, tapi tidak mau mengamalkan Quran, ini akan punya 3 dampak yang berat. Yang pertama, apa dampaknya? Jadi kalau orang ini paham Quran, tapi tidak mau mengamalkan Quran, ini punya 3 dampak yang berat. Ini hati-hati sekali. Yang pertama, innamal mu'minuna ihwatun. Ya, ayat yang ke-10. Surat 49. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran mengatakan begitu. Maka damaikanlah. Jadi orang mukmin itu kalau ada yang nggak cocok sampai berseteru, damaikanlah. Kita sudah paham ayatnya. Tapi kalau tidak diamalkan, kenapa kita sampai gasaan sama sedulur gitu loh. Oh, gitu kan kita karena tidak mengamalkan Quran. Jadi di antara bahaya orang yang qalbun mayit karena mereka membaca Quran tapi tidak mau mengamalkan, apa bahayanya? Di antaranya mereka tidak akan mendapatkan pandangan Allah. Kenapa enggak mendapat pandangan Allah? Karena mereka paham Quran sama saudaranya masih saling bermusuhan. Hati-hati. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Dan ini sekarang sudah mulai tampak di antara kita. Jadi ya ada satu pepatah, besok Quran tinggal bacaannya kan gitu. Pengamalannya dah lupa ini. Kenapa tahu dia kok do benturan karo sedulur iki masalah napa ten? Ya masalah ya enten kepentingan ngoten mawon tatura masalah akidah, masalah mau kepentingan ngoten. Wes pokoke kalau biyen anggere ada kepentingan ki repot kan gitu. Ini hati-hati sekali. Makanya kalau kita umat Islam sampai kita berbenturan, sampai kita saling gasak-gasaan, Allah sudah tidak akan memandang umat Islam itu. Ini hati-hati sekali. Jadi penting bagi kita untuk apa? Setelah kita membaca, jangan sampai hanya suatu bacaan, tapi harus diamalkan kan. Agar apa? Agar betul-betul mendapatkan pandangan Allah, mendapatkan suatu keberkahan dari Allah. Yang kedua, ini pernah kita kaji. Jadi kalau umat Islam ini baca Quran tapi tidak mau mengamalkan, sampai-sampai mereka enggan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngerti isinya Quran, tapi mau dinggo ngelingke. Ngerti isinya Quran, tidak mau untuk ajak-ajak. Maka akan kehilangan berkahnya wahyu. Jadi kalau umat Islam ini sudah baca Quran tapi tidak mau mengamalkan, ini dampak yang buruk. Mereka ngerti kebatilan, kalau tidak mau melaksanakan, kalau tidak mau untuk mensiarkan kan begitu. Maka wahyunya hilang, berkahnya itu hilang. Ini hati-hati sekali. Kita harus memahami bagaimana tugas kita agar daging yang ada di dada kita ini bukan qalbun mayit. Jadi hati-hati sekali, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membaca Quran tapi tidak mau mengamalkan. Ini bisa menyebabkan hati ini mati. Wong jenenge wong Islam kok bar salat tok. Iki nomere sesuk metune apa kung? Halah jenengan ki ora bener. Dadi lho. Mosok bar ngaji kok tekok togel iki apa ya enak. Titip yo halah. Hati-hati sekali. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ini kalau kita tidak memahamkan bagaimana isi Quran ini harus kita amalkan. Gue kali tunjuk darin. Santai mawon. Monggo, ayo monggo, darin. Tersane ndang berkah. Mek teko ngisak wassalam ngoten mawon rampung enak go. Saya lanjutkan. Jadi yang pertama, kalau sampai umat Islam ini orang itu qalbun mayit, hati itu mati. Di antaranya mereka paham Quran tapi tidak mau
mengamalkan isinya Quran. Ini sangat berbahaya sampai keberkahan wahyu hilang, sampai Allah tidak mau memandang Quran kan gitu. Yang ketiga, kalau umat Muhammad ini sudah tidak mau ikuti sunnah, ini sangat berbahaya. Jadi kita itu umat Muhammad yang ikuti sunnah Muhammad. Kalau umat Muhammad tidak mengikuti sunnah Muhammad, lah bagaimana? Gitu. Sekarang sudah ada beberapa kelompok mereka hanya mau ikuti Quran. Katanya hadis kan buatan manusia. Muhammad kan manusia. Betul, Muhammad itu manusia itu betul. Cuman manusia yang dipilih Allah gitu loh. Hati-hati sekali. Kenapa Allah mengambil Muhammad sebagai suri toladan? Kenapa? Ingin gampang sih nyuntul, mesti ngoten lho. Jangan kau nyuntul malaikat begitu. Tapi kalau yang dicontoh itu Muhammad juga manusia, ini gampang. Oh, Rasul dahar pakai tangan kanan, Jinan juga pakai tangan kanan. Oh, Rasul minum dengan tangan kanan, nek dunyan tangan kiri toh, sebelum itu tangan kiri toh. Iya nek bar kerja bakti kae wah enak. Saiki sing rodok nganyelke nek udut-udut ya tetep tangan kiwa nganyelke banget. Mangan ngombe tangan udut tangan kiwa dong lebok teng mriki tangan kiwa. Mesti nek ditekoki ngopo jar nunjuk tangan kiwa kok udute tangan tengah udute tangan kiwa. Jawaban apa sing udut gitu. Kok ora tangan tengah tangan kiwa apa sebab? Nek kula nate enten tiyang mendem, tiyang mendem. Alhamdulillah nggih kenal akrab. Lur jenengan nek mendem ngono iki yo maca bismillah. Loh mendem ki sen ada bismillah ta yo ora. Aja jenengan kok termasuk ragu tentang udut ngono. Ragu terus jenengan tangan kiwa yo subate yo tangan kiwa aja ngono gitu lho. Nek masukkan ke mulut yo tangan tengen ngoten. Lah nek gorengan nggo lombok gorengane tangan kanan lomboke oh tangan kanan ngoten aja tangan kiwa pisan. Dijepit diuntir kan ngoten. Dadi niki gorengane lombok jepitnya diwolak-walik ngoten. Dan ngoten, aku ya praktek, kalau ya praktek. Apa yang saya sampaikan saya juga praktek. Nggih. Terus umat Muhammad kalau memang jenengan itu tidak mampu untuk melakukan sunnah, yang penting kalau ada orang melakukan sunnah itu aja dinyek. Dan dinyek yes kan. Jenengan arep ngono ya kena, ngene ya kena. Misalkan jenengan cinta pada seseorang yang dianggap sebagai figur. Paling boten jenengan ingin mencontoh bagaimana figur itu secara utuh. Pakaiane, mungkin gayane, mungkin gitu. Di zamane Elvis Presley, gitu, Presley. Patoke kompor ngisor niku. Wan kok jenengan tampilane ngoten, ngen kaya Elvis kan ngoten. Ibu-ibu nek nganggo kerudung ya sing dienggo figur ya sing nganggo kaya sapa kan ngoten. Iki sama. Lah kok nek mencontoh dateng sunah niki, kadang-kadang jenengan mempermasalahkan hal yang tidak perlu menjadi permasalahan kadang-kadang. Podo-podo sedulur Islam kok ngelek-elek sing dijenggot itu ketemu ini perang perkara. Yes kan Rasul berjenggot saling nggo jenggot, yes kan. Jenengan orang dijenggot ya ora apa-apa kan ngoten to. Dan menjadi suatu permasalahan. Dan yang ngene nek wong jenggoten lah ngingu kok jenggot mbok ngingu wedhus. Ini kadang-kadang yang nganya, lu nek ora cocok, ora apa-apa. Tapi kenapa yang jenggot? Rasul jenggot nanti ya pengen kayak Rasul. Pengen pindah ya tukul kok masalahnya ora tukul ya ora bingung kan. Ibu-ibu ning jenggot mboten. Ra nek ora tukul ngeten gandeng kolongan tukul ya sing jenggoten ya jenggoten, sing ora ya ora. Tapi jangan menjadi bahan ololan. Menjanda ketika ditanya jangan sing jawab kepiye ngeten. Hati-hati sekali. Jadi jangan sampai mempermasalahkan hal-hal yang mungkin mesti tidak menjadi masalah, apalagi ini saya ikuti sunnah kan gitu. Dan tentang katok apa sarung itu rasa hulu-huluan. Yes, sing katokan nggo katok, sing sarungan nggo sarungan ngoten to. Iki jangan menjadi bahan huluan. Terus kalau umat Muhammad ini sudah tidak ikuti sunnah, wah ini sangat berbahaya. Di antara apa? Di antara Rasul itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wahyu surat Anbiya surat ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin.
Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Muhammad diutus itu memberikan rahmat pada seluruh alam. Lah kita mengikuti sunnah Rasul, ya kita mestinya bisa mencontoh bagaimana rahmatnya alam ini kita bisa memahami. Jadi perbedaan pendapat itu biasa dan menjadi suatu permasalahan yang besar. Tapi ketika kita berposisi bagi orang Islam, wa ana muslimun, ya kita gaya kita orang Islam. Gitu. Menawi sampun pikantuk posisi menapa kene sambutan ya jelas aku wong Islam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa jelas. Dengan tambah meneh ya selamat siang kan ya apik. Lah wong Islam kok gong swastiastu salam Buddha namo kebajikan terus piye ngoten lho. Ora salame mriko ngoten ya sing dienggo mriko ngoten. Walaupun dia jenengan kadang-kadang aku orang muslim lho salame mesti yo assalamualaikum ditambah nasional selamat siang silahkan lah. Nenek sudah gong swastiastu pun di mriko ngoten lho mesti di mriko. Lah kok jenengan yo melu ki piye ngoten. Ngoten. Nah niki kula pinjen saya tidak melarang tapi mestinya yo lucu, ya lucu. Wong Islam kok salamnya juga masih bingung kan ngoten. Silahkan. Dan ikuti sunnah Muhammad sebagaimana dalam kehidupan ini kita sebagai umat Muhammad. Dan dalam kehidupan kita tuh contohnya Muhammad. Di surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Mengharap rahmat Allah, manyuntuh Rasul. Yang kedua, kedatangan hari kiamat. Orang yang berharap datangnya hari kiamat, meyakini datangnya hari kiamat, manyuntuh Rasul. Yang ketiga, dan yang banyak mengingat Allah. Dan yang banyak mengingat Allah, manyuntuh datang Rasulullah. Jadi Rasul sebagai figur, Rasul sebagai suri teladan, dan Rasul itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka Rasul itu sejuk ketika dipandang juga menyenangkan sebagai suri teladan. Memang manusia, tapi manusia yang dipilih Allah. Jadi jenengan joko terus, oh saya nggak mau hadis, saya hanya Quran kan gitu. Langsung ke sumbernya, hadis itu buatan manusia. Ini selalu sudah berkembang pesat loh Pak. Seperti itu banyak. Sampai-sampai orang nggak mau berdoa. Jenengan kadang ya ora gelem berdoa ya. Gusti Allah Maha tahu kok ndadak njalukne ora percaya karo Gusti Allah. Loh, jenengan jadi logika pikir gitu loh. Di surat ke-40, surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi yang nyuruh berdoa itu Allah. Jadi bukan kita nggak percaya pada Allah. Allah sudah mau tahu kok iki jek ndonga ki ora percaya Gusti. Bukan gitu. Kenapa? Karena Allah itu yang menyuruh. Berdoalah kepadaku. Yang menyuruh ya berdoalah. Memang Allah tuh Maha tahu. Allah Maha tahu. Nek seorang bapak jane do ngerti kepentingannya anak ora. Lah kok ndadak anak njaluk duit. Apa anake ora percaya karo bapake. Pak, gitu mbasnya apa? Bapake ora ngerti nek anake buta arep tuku kae. Pak bayar SPP. Apa ora ngerti nek bapak iki wae bayar SPP? Ya tahu. Tapi kenapa anak masih minta pada orang tua? Apa namanya melecehkan? Bukan. Ini suatu penghormatan gitu loh. Kenapa? Kan yang bertanggung jawab bapak. Tapi lepas dari itu, ini firman gitu, ini firman. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah telah berfirman, berdoalah, akan aku perkenankan. Ayo ndonga lah. Kenapa? Lanjut dengan ayat. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi jangan menjadi orang-orang yang sombong. Gitu. Jadi di antara lanjutan ayat ini adalah termasuk orang-orang yang sombong. Jadi mereka sampai tidak mau berserah diri, tidak mau memohon pada Allah. Ini kalau penjenengan
Kenapa kita berdoa? Karena memang Allah memerintahkan kita untuk berdoa pada Allah kan. Jadi dan jadi qalbun mayyit, hati yang mati sampai-sampai jenengan paham Quran tapi tidak mengamalkan Quran. Sampai-sampai kita sebagai umat Muhammad tapi tidak mengikuti sunnah Muhammad. Ini jangan ya. Bagaimana Rasul sebagai contoh ya Rasul rabi jenengan yo rabi ngono. Dadi ora kok jenengan tur rada rabi ki ngopo. Rasul dinikmati Khadijah rabi jenengan ya rabine ya ora apa-apa to ngoten ya. Wong contone ya jelas ngoten kok. Ngoten. Ayo nek ora ya ora apa-apa, ora kudu lho. Lho nek pengen rabi ya rabi. Tekse napa? Nek ora ki ora apa-apa, sing penting bisa menahan syahwat ngoten. Nek jek enom kita ya pekewuh nek ora rabi ngopo ngoten aja rabi nek jek enom. Ning wedine jenengan lenggono ya wis kan ngoten. Nih hak kula panjenengan, tapi contohnya jelas, boleh ya boleh. Aja kok seperti apa keyakinan di sana mereka nggak mau rabi lah piye gitu loh. Mas kula ya ora rabi, Mas putrane Pak D. Kenapa? Karena setelah sekolah di sana masuk pada penggede satu keyakinan di sana orang rabi Pak, ora rabi. Menjaga kesucian sampai sekarang. Dia masih teleponan sama anak Pak D. Saya sering ke rumah. Wah ya tua ternyata ora rabi ya elek Pak. Tapi lepas dari elek ora elek, yang jelas Rasul mencontohkan nikah ya kita nikah. Umat Muhammad ya nikah kan gitu. Punya generasi yang sebagai duriahnya itu yang baik kan gitu. Ya. Jadi di antara qalbun mayyit mereka itu paham Quran, tidak mengamalkan Quran dan sangat berbahaya kalau sampai umat Muhammad ini sampai tidak mengikuti sunnah Rasul. Silakan kalau tidak mengikuti, yang penting jangan menghina sunnah Rasul. Jadi jangan sampai menghina satu dengan yang lainnya. Yang keempat, apa yang menjadikan qalbun mayyit? Yang menjadikan qalbun mayyit, orang ini menerima nikmat Allah, tapi tidak bisa mensyukuri. Sehingga apa? Mereka kufur. Ini qalbun mayyit. Jenengan iki dongane jane wis do kabul dereng. Oke sing kabul napa oke sing dereng? Oh, jenengan jane kabul ki terus ra krasa ngoten ya. Mergo jenengan ki njaluke saking kokean kok ngoten aja. Infak 2000 ki malaikat nganti gedhe-gedhe kan. Ya 2000 njaluk akeh men apa ya tekan kan ngoten ya. Ya Allah. Nah, ini qalbun mayyit ini diantara orang itu sudah menerima nikmat yang banyak tapi tidak syukur sehingga tidak tahu nikmat apa yang sudah diterima itu. Kemudian tangi turu, awak diubah ke wis penak eson jenggelek kan nikmat. Coba sing tangi ning nggone Indriati. Tangi ku orang melek tok lho Pak, orang jenggelek lho. Lah yo selang kabeh nggon awake. Kemudian ambekan ya wis penak ngoten. Ya surasa ndadak mikir piye-piye. Coba sing nganggo oksigen niku. Wih. Lan jenengan yo nek esuk aja. Ning wedhen jenengan kepepet arep nganggo tabung oksigen, mang nyilih nggen kula duwe. Ya penak ta niki. Nggen kula duwe, mate ngene jenengan kepepet mang nyilih tengen kula duwe ngoten. Ning nek esuk aja ngoten. Lah mengki nek wis nyilih, nek rampung ndang ngulihno ngoten lho. Aja dilanturke. Lah kalau ben tabung lu ame hilang. Silih wong baki. Bareng kanca pun disilih kancane melih. Aku ujur to niki. Nek mboten enten wong arep nggunakake, mboten kula tekok asli dereng kula tekok. Gandeng enek wong arep nggunakake nggih kula tekok pun rampung dereng. Sampun malah pun disilih kanca kula. Lah iki kanca kula turune pun disilih kancane melih. Wah, iki susah iki. Lan jengben ngoten, jengben nek nyilih niku, nek misalkan nek wong ajeng nyilih, nggih pun nggo kula dereke teng griyane, mengi mang nembung dhek ning tabunge mang gawa ngoten lho. Mang dot tenggen kula, kali wongi ngetutke lah mengi nembung terus digosi jene geni kan penak ngoten. Lah ngertos kula sing nyilih jenengan yo, pokoke kula mboten ngertos, sing penting kudu ketemu lewat jenengan wis nyilih teng mriki jenengan. Piye carane jenengan, sing penting ndang temokno iki nek wong arep nganggo. Nek jek dinggo ya wis nyen dinggo sik, nek urung ndang teko kene mesake dulur liya. Ngoten lho. Yen aja ngono cara dilantur-lanturke jenengan salah lho. Karena amanahe jenengan nyilih kan ngoten. Dadi ampun dilanturke melih. Niki sing cilaka nek jenengan nyilihke dingge wong liya niku cilaka melih. Nyilihke wong liya tur dhuwit sing nyilih lunga. Wah geger niku.
Tapi nek kula mboten guna edit lho, orane sing nyilih rak jenengan. Nggih ning dinge kanca kula. Lah iki nganyelke lho jenengan ge masalah kedua lho niki. Jadi ini tidak hanya satu masalah, jadi masalah dua loh. Niki jangan sampai begitu kita jangan menjadi pahlawan kesiangan kan ngoten mungkin ndak dadi repot. Lah ngadu teng omah masalah niki ya repot to sing ajeng anu piye. Lah pripun tat kula niku asli mboten guna edite. Kula mek nyilihke dinge kanca kula. Lah kanca kula nek lunga lah kok kula ditagih. Lah piye kula? Lha piye saking ngoten ya. Sing arep jawab piye kan ngoten lho nek ya. Lho jenengan ya sing ditagih jenengan iki ya bener wong sing nyilihke jenengan. Ning kula mboten gunakake. Lho ora gunakake sing penting sing nyilih jenengan wis ora ngerti caramu. Ini hati-hati, ini hati-hati. Jangan memperuncing permasalahan hidup gitu. Hati-hati nggih. Niki atas-atas kalau penjenengan dalam kehidupan niki Allah telah memberikan nikmat yang banyak, ya kita bersyukur. Kita bersyukur nikmatnya banyak sekali. Banyak sekali. Niki diberikan oksigen ora sandadak tuku wis penak banget kok. Tur kita anggo oksigen kalau ora kita penak mboten kita. Wong lho nggih nyoba wonten anu coba ndang nganggo oksigen iki tambah penak san lho penak ngoten iki kok ya arep padha warase dikurukup kalau ora kurup penak ora dikurukup Pak. Mang percaya kula pernah nyoba Mas. Wah nggih tetep penak ora dikurukup lho ngoten kok niki. Niki ternyata lumayan nggih dipuntani kelonggaran-kelonggaran. Lajengipun apa cirinya kalbun mayit? Cirinya kalbun mayit, mereka ini tahu kalau akan mati, tapi tidak tahu bagaimana mencari bekal untuk sanggup mati. Niki kalbun mayit. Lah wong genah arep mati, wong ngrembug, wong urip iki arane ning ndi? Ya arep mati. Tapi mboten gelem golek bekal kangge sanggup mati. Niki kalbun mayit. Lah wong ya bodhone kok ngono lho, Pak. Wong genah arep lungan adoh kok ora cepat-cepat bekal kok nekat budal kok teteke kok ngono terlakoni piye kan ngoten lho mesti ngoten. Lah atine ora iso nampa lho. Lho nek ndohir jenengan cilaka lho Pak. Go benjing sebulan malih mengke piknik teng pundi teng Mekah ngen adoh sisan. Teng Dubai kan ngoten. Dubai mengke king Jakarta numpak Airbus mandhap teng Dubai. Mengke mriko ndelok wah apik pandangane. Lah kok njenengan ora kelompok-kelompok kok melu budal ki ngopo ngoten lho. Lah iki nggih kudu budal ta ya cilaka njenengan ki. Cara bener budal. Lah nek kono iki kancane jajan jenengan ndelok ngoten ngarepe jenengan. Ya Allah. Padahal perjalanan kesudahan di dunia ini bekal yang paling kuat adalah takwa. Sebaik bekal adalah nilai ketakwa. Lah nek orang ndek takwa, nekat budal yo cilaka to ning kono iki. Orang dibekal gitu lho. Ketika ditanya mungkar dan nangkir, wis cilaka jenengan iki. Man roh bukal. Oh, ibadah ora lho tadi sekali. Jadi orang ini tahu kalau akan mati tapi tidak berusaha untuk mencari bekal, nggih sanggup mati ini termasuk qalbun mayit. Di antaranya juga ketika melihat jenazah. Ada jenazah mati, ada jenazah ya orang sudah mati kan jenazah. Sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dikuburkan, yo melu prosesnya, tapi tidak bisa mengambil hikmahnya. Niki ya kalbun mayit, Pak, kalbun mayit. Harusnya bisa mengambil hikmah daripada kematian saudaranya. Loh, ternyata nek mati ki yo wis rampung kabeh to. Sopir becak, guru, orang-orang nek basane nika sudro sampali. Sudro sampali niku tingkatan paling bawah kan. Mati nggih ngoten niku. Ketika niki sudah tataran di atasnya. Oh niki sudah sebagai pejabat mati nggih ngoten niku. Ketika mereka pemilik perusahaan yang besar mati nggih ngoten niku. Artinya apa? Artinya awake dhewe niki jane dungane wis kabul Pak asline. Kabul dereng. Nek ndelok itibar kematian niki mati ngoten niku jan pun kabul kabeh napa dereng? Mesti ya urung meneh jenengan ki njaluke neko-neko kok masalah kan ngoten. Allah. Ternyata bareng wis mati niku wis kabul kabeh. Nyatane ya ora nek sing digowo ngoten kok. Nyatane ya arep kae peti apik ngoten neng kono ya mung diurugi ngoten nggih padha mawon. Bahkan mengenai sekian tahun dibuka, nggih kula sakniki anggere duduk kubur. Mesti tanggur mayit terus.
Saking mungkin wis kebake kubur. Pokoke anggere kubur pun lebih dari 5 tahun apa nggih. Niku iso dinggoni neh. 5 tahun apa pinten? Mboten ngertos sing golek nggone ya pinter ngoten. Wes hafal. Wah niki pun saged didinggih pun saged. Ning mesti ya tanggur. Ayo saking ya kebak untel-untelan ngoten. Jenengan sumben nek diworke wong liya aja kaget ngoten. Ayo diworke jenazah kan ora nek hubungane karo amal kan ngoten. Aja kok jenengan kula moh nek dikubur teng mriki nek moh yo gawe dhewe kan ngoten lho. Nek umum yo ngoten niku kan ngoten. Nek Mekah berapa tahun dipindahkan? Mungkin juga dipindahkan berarti betul selamanya loh. Ketika sudah sekarang juga dipindahkan untuk yang baru. Mana ceritanya ngoten? Terus di antara kalbun mayit yang niki ketika melihat saudaranya meninggal sampai-sampai tahu dimandikan, dikafani, dikuburkan, tapi tidak bisa mengambil hikmah kematian pada seseorang yang mati termasuk kalbun mayit. Di antara kalbun mayit, siapa orang itu? Wong kuwi wedi neraka, pengen yang swarga, tapi tidak berupaya. Niki mek pengen tok, niku kalbun mayit tok. Kalbun mayit. Lah wong genah neraka nggon pasiksan, swarga nggon kenikmatan. Lah ngapa tidak berupaya untuk mencapai atau terhindar kan gitu. Ini termasuk kalbun mayit, hati-hati sekali. Makanya klubnya wonten sonten menika bagaimana kita menjadikan kalbun salim, hati yang terselamatkan. Jadi bukan kalbun mayit yang doa sesungguhnya sudah dikabulkan Allah tapi tidak merasa ada nikmat yang datang. Kenapa? Memang hatimu tidak ada nilai syukur sampai-sampai jenengan sebagai umat Muhammad tidak mengamalkan isinya Quran, paham Quran, bentak-bentakan karo sedulur orang rumangsa salah. Niki mesti kita kembali pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 gitu. Jadi orang ini sedulur, maka ketika ada yang berselisih damaikan kan ngoten. Niki dan menjadi orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Taala. Wonten pertanyaan Domin, silahkan sebelum saya masuk pada kajian berikutnya. Santai mawon. Islam bagus, mungkin gue bentak-bentakan nggih bagus. Niki mungkin enak sing ngonter ya, Niki kalau sedulur kadang sudah melupakan adab. Bagaimana adab dengan sedulur? Wah, tes enggak apa-apa. Nek klubnya memang harus bermusyawarah. Enggak apa-apa, kita tuh umat akhir zaman, tapi jangan berupaya untuk menyakiti hati saudaranya. Tapi kita harus meluruskan. Seperti saya sampaikan, kita umat Muhammad jangan ikuti sunnah. Kalau enggak cocok, yang penting ojo elek-elek. Ya wis lah. Sing kono nganggo ngono ya jen, kowe nganggo ngono ya silahkan ngoten mawon kalau memang ada. Tapi jangan saling berolok-olok. Ini yang tidak dibenarkan kan ngoten. Tapi kalau jenengan sampai enggak mau melakukan, malah mengolok-olok, termasuk kalbun mayit. Berarti ini mati kan ngoten. Ini ada pertanyaan? Silahkan. Santai mawon. Bisa jam pinten? Kurang 49. Oh masih waktu cukup 5 menit. Iya boleh. Waalaikumsalam. Silahkan. Tuan yang saya kan masuk nasional, silahkan, nggak apa-apa. Jadi Allah, Tuhan yang kuasa atau Tuhan yang Maha Esa atau nopo lah jenengan, itu kan masih bahasa nasional. Tapi kalau sudah gong swastiastu itu bukan nasional loh, itu sudah keyakinan loh. Itu salamnya Hindu atau Buddha itu gong swastiastu. Namo budaya, salam kebajikan itu sudah aliran kepercayaan. Dan jenengan selamat siang kan sama Tuhan yang Maha Esa kan juga nasional, silahkan. Kita bukan ya, bukan artinya loh kita aja nggak boleh. Lah awak itu kan wong Islam, wa ana muslim, aku wong Islam. Ya salamnya assalamualaikum. Kalau tambah nasional, wilujeng injing napa selamat silahkan. Tapi kalau sudah menyebut keyakinan yang lain, yo nek kono cocok, nek ra cocok piye wong ndek kono. Sedang kono orang nggo assalamualaikum lho, Pak. Jenengan ndelok liyan Islam, apa mereka pakai assalamualaikum? Yo ora lho. Mereka juga sing dari keyakinan yang lain hanya selamat siang, puji Tuhan ngoten atau gong swastiastu. Ora kok assalamualaikum terus yo ora lho, itu ngoten awake dhewe kadang-kadang terlalu ngeper ngoten.
Tapi bukan toleransi sebenarnya. Toleransi menghormati. Menghormati contoh nek mereka sambutan dengan bahasa, ya silakan, memang keyakinan mereka seperti itu. Lah kita juga seperti itu karena kita orang Islam kan gitu aja. Kalau Tuhan itu nasional, silakan itu nasional. Itu bukan keyakinan. Jadi kalau sudah menyangkut penyebutan itu satu kepercayaan ya jangan. Jadi jangan dan sampai memakai dari bahasa keyakinan yang lain kan. Jangan. Kita justru menghormatinya di situ loh. Iki wong mati biar mereka. Dan jenengan aja melu nggo klambine yo nek bener nek. Nah, niki dadi permasalahan. Dadi pembahasan khusus ya, pembahasan khusus apa? Karena niki Islam ning boten salat. Dan itu nek Islam mestinya menunaikan rukun. Nah, nek orang menunaikan rukun itu Islam betul. Harus menunaikan rukun. Nah, Islam itu harus dengan rukun. Ya, nah, wallah nggih, wallah. Wadene jenengan tetep ngoten ya wallahu alam, tapi kita sudah paham dengan ayatnya. Jadi sampai kita menyelisih Quran, sampai kita merasa benar sampai Quran melarang pun jenengan masih nekat. Itu ya wallahu alam, saya tetap tidak bisa melakukan, saya nggak bisa melakukan. Ya. Silakan kalau jenengan nggak apa-apa, yang penting Allah yang tahu. Lebih hitung bila kondojo kok Allah yang tahu nah lebih yang ngoten lho. Jenengan ngoten. Wallahu alam, ya terserah mereka. Nggih. Boleh. Nek mestinya jangan. Mestinya ya mereka biar merayakan, ya kita menghormati, kita nggak ganggu juga nggak. Tapi kalau kita Idul Fitri ya mereka juga menghormati, mestinya kan. Itu namanya toleransi antar umat beragama. Jadi toleransi itu bukan ngikut, gitu. Toleransi itu menghormati, memuliakan mereka dengan ibadah mereka. Silahkan, tidak apa-apa. Lakum dinukum, waliatin jonjunan, karena aku kene ngoten kan ngajane pun penak. Lah ngene, lah kita harus kerja sama. Iya nek kerja batin gotong waktu bareng. Kono ngrabekke anake kene yo melu taruh ya nggak apa-apa, tapi aja melu peribadatannya. Nek peribadatan yo jenenge jangan ki ngebiayah yo salah, ngebiayah tentang akidah kan salah. Lu nek ngerti mesti ora etok lho, Pak. Mesti yo guyu lho. Karepe piye jan ngoten. Kan ngoten. Nah, niki dados suatu tapi niki memang memang banyak orang yang mengambil yang penting Allah yang tahu lah, yo repot. Allah yang tahu ki jenengan kembali dengan Qur'annya sih, Qur'annya ada enggak? Nek Qur'annya ada, jangan Allah yang tahu. Allah sudah mengatakan, kan? Sudah berfirman kan. Jadi ada hal yang memang tegas tentang akidah, tapi ada yang harus toleransi tentang hal yang sudah dicontohkan. Kan? Ngoten rumiyin, dilanjut akan datang bagaimana qalbun salim. Ciri hati yang selamat itu seperti apa? Kan? Jadi mayit riyen baru yang salim, jadi pun ngertos. Sundika asyhadu alla ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Yanto ingkang sampun ngaturaken